Oke, kembali lagi di podcast edukasi bersama saya Francisca Puspanevita Dewi yang nanti dengan tamu undangan saya, Bapak Eusebius Aditya, kami akan membahas bagaimana sih cara menciptakan pembelajaran siswa sekolah dasar yang baik begitu ya. Oke, anak SD adalah anak sekolah dasar yang berusia 6 sampai 12 tahun. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Saksikan podcast edukasi bersama Bapak Eusebius Aditya. Dan selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Eusebius Aditya, selaku guru sekolah dasar di salah satu SD swasta di Jakarta. Halo Pak Eusebius. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, ini saya manggilnya siapa nih, Pak Eusebius atau Pak Aditya? Bapak Adit aja. Oh, Pak Adit gitu ya. Oke teman-teman, perbincangan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara belajar yang baik untuk anak SD. Langsung kita dengarkan dari salah satu guru sekolah dasar di Jakarta gitu. Kita mulai ya Pak ya? Ya, silakan. Oke, yang kita tahu nih Pak, bahwa zaman sekarang ini kan zaman semakin maju gitu ya. Kurikulum juga sering berganti gitu. Lantas bagaimana sih Pak cara Bapak sebagai seorang guru SD nih mendampingi belajar yang baik bagi anak SD? Yang kita tahu kan bahwa anak SD ini sifatnya masih labil, bahkan emosional juga sering berubah-ubah gitu ya Pak ya. Bagaimana? Pertanyaan yang bagus ya Mbak. Pertama-tama ya saya berterima kasih telah diundang dalam podcast ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara yang akan dilakukan seorang guru dalam menghadapi psikologi anak ketika dalam proses belajar mengajar tentunya ya. Karena pada dasarnya guru memberikan faktor internal dan faktor eksternal juga di dalam pribadi anak-anak gitu. Oke, baik. Lalu menurut Bapak nih, ada nggak sih teori-teori yang mendukung pembelajaran itu agar terlaksana dengan baik? Jadi Bapak tuh memiliki pendapat tapi juga didukung dari teori-teori atau salah satu tokoh mungkin begitu Pak? Silakan. Ada Mbak. Kebetulan saya kan pada saat itu mempelajari sebuah matkul psikologi ya pada saat proses kuliah saya dulu. Banyak teori-teori itu yang menjelaskan dan membahas tentang psikologi anak itu. Gitu, Mbak. Oke, mungkin biar teman-teman atau orang tua di rumah mengerti gitu, boleh diberi contoh teori apa sih Pak yang dimaksud atau yang Bapak terapkan mungkin? Gitu. Berdasarkan pengalaman saya ya, belajar saya sampai saya menjadi guru SD itu saya pernah belajar mengenai teori kognitif begitu. Karena menurut beberapa ahli teori kognitif itu cocok untuk kita gunakan sebagai sarana menunjang pembelajaran di kelas itu. Karena sebagai kita guru fasilitator itu harus bisa melihat kemampuan anak itu dari dalam dirinya atau dari luar gitu. Karena setiap siswa itu kan mempunyai kultur yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan dengan siswa lainnya. Kita perlu adanya kita itu saling interaksi dengan siswa itu. Gitu, Mbak. Jadi kita itu berarti intinya sebagai seorang guru atau orang tua tuh harus peka gitu ya Pak ya terhadap kepribadian siswa atau anaknya. Begitu. Oke. Ya pertama-tama ya kita harus melihat level kognitif siswanya dulu ya. Nah, seolah-olah kita tuh menyatukan informasi dari siswa itu. Kita mengumpulkan informasi, kita melakukan stimulus dan respon kepada anak itu lewat kegiatan yang kita lakukan selama di kelas begitu. Nah itu yang kita lakukan itu pertama seperti yang disebut asimilasi. Asimilasi itu kita menyatukan beberapa informasi. Nah dalam tahap ini guru itu melakukan observasi pada anak siswa tingkatan kayak kemampuan dia saat menghafal begitu. Lalu kita memberikan stimulus agar siswa mau menunjukkan ciri khas mereka. Lalu untuk berikutnya, itu tahap akomodasi. Tahap akomodasi ini guru menyesuaikan struktur kognitif siswa ke situasi yang baru gitu. Artinya guru mengevaluasi berbagai jawaban yang dia terima gitu kan. Lalu kita sesuaikan strategi kita yang cocok agar metode pembelajaran kita cocok dengan apa yang kita lakukan begitu.
Lalu selanjutnya tahap yang terakhir itu tahap ekolibrasi, yaitu di mana guru melakukan proses asimilasi dan akomodasi. Jadi dua cara itu disatukan. Jadi penyesuaian dan penyatuan pembelajaran begitu. Bila ada penyusunannya strategi yang tidak cocok, maka di situ harus disesuaikan bagaimana tingkatan yang cocok terhadap level kognitif siswa yang dimiliki begitu. Oke. Lalu bagaimana ya agar guru itu dapat meningkatkan kognitif siswa tersebut? Biasanya sebagian guru yang saya kenal ya, guru itu meminta siswa untuk selalu merefleksikan pengalaman melalui laporan kegiatan harian mereka. Mereka tuh hari ini melakukan apa saja, kegiatan yang mereka lalui, apa yang mereka sukai dari hari ini begitu. Selain itu, guru bisa melakukan diskusi terhadap teman siswa lainnya begitu. Jadi apa yang guru jelaskan di materi depan kelas, siswa itu mendengarkan lalu bertanya kepada teman-teman lainnya, saling bertukar pendapat begitu. Sebagai guru kita harus bisa menyampaikan sebuah masalah sebelumnya supaya agar masalah itu dapat bermanfaat juga bagi siswa. Ya. Lalu Maaf ya Pak, saya izin menyela sedikit. Oke. Kemampuan kognitif ini bisa Bapak jelaskan agar saya tuh kelak menjadi orang tua yang lebih paham gitu kan. Bagaimana sih cara mendampingi anak saat nanti anakku sedang belajar. Ini berbicara mengenai kemampuan kognitifnya ya Pak ya? Oh gitu. Ya, jadi kemampuan kognitif itu kan merupakan dasar bagi perkembangan intelijensi ya, pada anak. Kognisinya itu kita mempunyai konsep umum yang mencakup semua aspek-aspek. Yang pertama itu aspek mengenal, lalu ada termasuk dalamnya itu aspek mengamati, melihat, memperhatikan, lalu memberikan atau menduga, lalu membayangkan, memperkirakan, dan menilai pada yang akhirnya itu menilai. Gitu. Oke, lalu bagaimana nih Pak cara mengukur intelijensi siswa gitu? Pengukuran intelijensi siswa itu menggunakan tes. Oh, jadi ada tesnya begitu ya Pak ya? Yang bisa dikenal itu tes intelijensi. Okay. Nah, tes intelijensi ini digunakan adalah seperti yang kita kenal IQ. Gitu. IQ ya. Sehingga ukuran IQ itu adalah rasio antara umur kecerdasan dengan umur kalender begitu. Nah, maka dari hasil ini, pengukuran intelijensi ini kita sebagai guru harus mengetahui mana saja siswa yang perlu mendapatkan pendampingan khusus begitu. Dan jangan lupa bahwa memberikan motivasi kepada siswa yang nilai IQ-nya di bawah 80. Oke. Apakah motivasi ya dan minat siswa itu dapat dijadikan salah satu faktor juga pengaruh dalam belajar atau yang mempengaruhi? Nah, motivasi ini berarti termasuk faktor yang mempengaruhi belajar, karena siswa ini memiliki minat atau berminat akan lebih menerima materi dari guru gitu kan. Motivasi ini merupakan suatu dorongan dalam kehendak siswa yang menyebabkan seorang itu melakukan kegiatan tersebut. Maka guru perlu menarik kesimpulan bahwa memiliki motivasi itu sangat penting melalui aktivitas-aktivitas yang menariknya. Untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi, diperlukan peranan dari faktor-faktor tersebut yang saling mendukung begitu Pak, sehingga tercipta kondisi belajar yang optimal. Terima kasih banyak. Kita tadi sudah berbincang-bincang. Semoga apa yang kita obrolin ini menjadi edukasi begitu ya Pak untuk orang tua atau guru-guru di luar sana, atau mungkin calon guru gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan ini. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga terima kasih telah diundang dalam edukasi ini. Saya berharap bahwa apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan, karena memang sebagai guru itu penting untuk mengajar anak itu tentang psikologi dan sifat mereka masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Pak sudah hadir di podcast saya. Ya. Terima kasih.